Selamat hari Minggu dan Shalom. Majelis Jemaat GP Marbali kembali menyapa jemaat sekalian dalam Warta Jemaat edisi 14 Agustus 2022. Majelis Jemaat GP Marbali mengucapkan terima kasih dan menyambut dengan sukacita kehadiran warga jemaat pada kebaktian Minggu di saat ini. Bagi jemaat yang baru pertama kali bersekutu dalam kebaktian di Jemaat Marbali, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kiranya kesetiaan beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur yang nyata melalui kehidupan persekutuan dan membawa berkat bagi kita semua. Bagi Bapak atau Ibu dan simpatisan yang ingin menjadi jemaat tetap pada Jemaat GP Marbali, diharapkan dapat menghubungi majelis jemaat atau pengurus unit dan atau langsung ke kantor jemaat setiap jam kerja. Adapun pelayanan yang kami sediakan adalah kebaktian anak, dewasa, pelayanan sakramen baptisan kudus, anak atau dewasa, dan alih agama. Sakramen perjamuan kudus, pelayanan pastoral pranikah, pasutri, pelayanan kebaktian sektor atau unit, wadah pelayanan AMGPM, sekolah minggu, TPI ceria, dan katekisasi. Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbahagia bagi Bapak atau Ibu, Saudara, Saudari yang dalam minggu ini mengucap syukur atas kebahagiaan hari ulang tahun kelahiran, pernikahan, kenaikan pangkat, perbaikan karir warga gereja profesi, serta kebahagiaan jemaat lainnya. Kami pun mendukung seluruh doa dan pergumulan Bapak atau Ibu warga jemaat yang sakit, yang sementara berada dalam pemulihan kesehatan di rumah dan rumah sakit, yang mengalami masalah ekonomi, rumah tangga, keturunan, jodoh, pendidikan anak, serta yang susah. Hidup sebagai janda, duda, yatim piatu, lanjut usia, yang sementara bergumul dalam promosi jabatan, tes pendidikan perbaikan karir, pendidikan pelatihan dasar CPNS, dan persoalan umat lainnya dalam tim doa kami setiap pergumulan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah menopang seluruh pelayanan serta program dan kegiatan jemaat yang berlangsung sepekan. Kiranya upaya membangun bersama persekutuan jemaat ini adalah ungkapan syukur bersama demi membangun pertumbuhan iman dan teologi umat dalam tugas persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Bersama kami, Majelis Jemaat GP Marbali, inilah Warta Pelayanan dan Keuangan selengkapnya. Majelis dan Jemaat GP Marbali mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-77. Semoga dengan semangat kemerdekaan kita bangkitkan kesadaran berbangsa dan pemulihan ekonomi rakyat menuju kesejahteraan bersama. Mari bersama kita dukung Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih bagi jemaat sekalian yang aktif berpartisipasi dalam setiap lomba menyongsong Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77 yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Semoga bermanfaat dan terus menyemangati kita meneruskan cita-cita para pejuang kemerdekaan dengan mengisi pembangunan sesuai potensi peran dan tugas kita untuk Indonesia yang kuat, bangkit dari pandemi, dan pulih lebih cepat. Disampaikan kepada jemaat sekalian bahwa dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ke-77, maka dihimbau kepada semua jemaat untuk memasang umbul-umbul dan menaikkan bendera merah putih di depan rumah mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus 2022. Membersihkan pekarangan rumah, mengecat rumah atau pagar, dan membuat gapura di jalan utama. Dihimbau kepada jemaat sekalian bahwa memperhatikan perubahan iklim yang rentan terhadap berbagai keluhan sakit dan penyakit yang meningkat, maka Majelis Jemaat menghimbau jemaat agar tetap meningkatkan pola hidup bersih dan sehat, agar dapat meminimalisir risiko sakit terutama bagi kelompok rentan yakni anak
dan orang tua lanjut usia. Majelis Jemaat terus menghimbau bagi seluruh jemaat agar terus memelihara perdamaian dan hidup persekutuan yang harmonis, hindari pertikaian yang sia-sia yang merusak tatanan hidup sosial dan persekutuan jemaat. Rajinlah berdoa dan beribadah dalam setiap kebaktian dalam jemaat. Isilah halaman media sosial kita dengan konten yang menyejukkan ketimbang menciderai hidup persekutuan. Jadilah warganet yang cerdas dengan tidak membagi berita-berita yang tidak bermanfaat. Berusaha memutuskan mata rantai ujaran kebencian, buli dan fitnah. Kepada orang tua agar terus mengawasi pergaulan anak, agar menghindari narkoba, minuman keras yang berlebihan, dan seks bebas yang justru merusak mental, moral, dan akhlak generasi masa depan gereja, bangsa, dan negara. Marilah kita merespons anugerah kasih-Nya dengan membiasakan cinta kasih dalam perbuatan kita sehari-hari yang saling menghidupkan. Kebaktian pelayanan Minggu 14 Agustus 2022 diatur sebagai berikut. Kebaktian Gereja Muda, pelayan liturgi masing-masing, pelayan firman, diaken B. Sapulete, pengasuh bertugas, pengasuh peninial 2, keyboardis, penatua A. P. D. Tabela. Kebaktian dewasa jam 9 pagi, pelayan liturgi masing-masing, pelayan firman, pendeta Nyonya A. Iwamoni, penatua P. Sakarias, diaken Nyonya P. Kalabori, kolektan unit Immanuel 3, keyboardis Bapak Doni Watutamata, prokantor Eka Ibu Ina Tos, soundman Bapak Risat Maliholo, multimedia Bapak Frejon Pesolima, paduan suara unit Immanuel 3, penerima tamu keluarga Bapak M. Rumangun, peserta kebaktian sektor Immanuel dan Talita Kumi. Kebaktian dewasa jam 7 malam, pelayan firman, pendeta emeritus DC Somokil, penatua GSR Wakim, diaken B. Unwaru, kolektan unit Sion 3, keyboardis Bapak Doni Watutamata, soundman Bapak R. Maliholo, multimedia Bapak Agus Koupun, prokantor Betty Aceh Eda Heri, paduan suara unit Sion 3, penerima tamu keluarga Bapak Asyir Tanate, peserta kebaktian sektor Sion dan Peniel. Majelis mingguan, pendeta F. Fatimena, penatua S.A. Borola, diaken Nyonya P. Kalabori, kostor mingguan Tuagama J. Tifen, pelayan firman buka usbu, diaken Nyonya P. Kalabori, pembacaan Alkitab 1 Petrus 2 ayat 11 sampai dengan 17. Tema mingguan, hidup sebagai hamba Allah, nyanyian pujian, 2 sahabat lama. Informasi keuangan jemaat sepekan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas partisipasi jemaat, donatur, dan simpatisan yang telah memberikan persembahan melalui kolekte, persepuluhan, syukur, dan persembahan lainnya. Kami juga mengucapkan terima kasih bagi jemaat yang telah menyumbang uang maupun material kepada panitia pembangunan Gereja Sumber Hidup. Yakinlah bahwa seluruh persembahan jemaat tidak jatuh di tanah yang kosong, tetapi di tanah yang subur untuk menopang pelayanan, membantu para janda, duda, dan yatim piatu, dan memberkati jemaat ini. Berikut ini kami sampaikan rekapitulasi pendapatan dan pengeluaran keuangan jemaat minggu ini. Saldo kas periode lalu, 26.508.500 rupiah. Total pendapatan per 13 Agustus 2022,
Rp12.129.000. Total pengeluaran per 13 Agustus 2022 Rp4.118.000. Saldo kas minggu ini 14 Agustus 2022 Rp34.519.500. Demi menjaga kenyamanan dan kekudusan kebaktian di saat ini, berikut kami sampaikan protokol kebaktian. Jemaat sekalian, demi menjaga kenyamanan kebaktian, kami mohon perhatian jemaat untuk tidak masuk keluar ruangan kebaktian, membuang sampah, lendir, atau ludah di lantai. Tidak mengaktifkan HP, sebaiknya mengalihkan ke mode silent. Kami informasikan kepada jemaat bahwa ruang kebaktian dan areal gedung gereja adalah kawasan tanpa rokok dan sampah. Di bagian belakang tersedia 2 kamar kecil dan toilet untuk dipergunakan. Bagi orang tua yang membawa anak kecil, disarankan agar menempati tempat duduk di ruangan utama dan tidak di atas balkon. Perhatikan anak dengan baik selama kebaktian berlangsung, dan jika memerlukan tempat menyusui dan lainnya, bisa melakukannya di ruang konsistori. Demi keamanan jemaat, kami mohon agar selesai kebaktian, jemaat memastikan semua barang bawaan serta kelengkapan kebaktian Anda dibawa pulang dan tidak ketinggalan. Rapihkan tempat duduk dan memungut sampah permen dan sejenisnya sebelum meninggalkan ruang kebaktian. Setelah dentangan lonceng gereja 3 kali, jemaat diundang berdiri menyambut prosesi pelayan kebaktian dengan melakukan nyanyian 2 Sahabat Lama nomor 136, bait pertama dan kedua. Demikianlah warta jemaat edisi minggu ini. Atas perhatian jemaat diucapkan terima kasih. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Shalom. Marbali 14 Agustus 2022. Majelis Jemaat GPM Marbali, Ketua Pendeta Nyonya Ceka Tutupari, Sekretaris Benatua Grand Steel Ridolov Pakir.